can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. Welcome to Diary Kusuma. Halo, selamat sore. Bilang Deva. Halo, selamat sore. Saya Giovanni dan Mbak Ayu dan juga Gevarie. Manuel. Selamat sore teman-teman. Balik lagi di vlog kita. Hari ini kita mau sharing ke teman-teman, khususnya buat yang pernah punya riwayat alergi atau gatal di kulit. Nah, sekarang berhubung udah masuk bulan-bulan ini ya, musim hujan ya Kak Gio ya, kan udah masuk bulan September, Oktober, November, Desember. Geva lihat tuh situ. Halo. Jadi buat yang teman-teman yang udah punya alergi gatal, pasti gatalnya akan timbul lagi kan, karena kan alergi itu adalah penyakit yang musiman juga. Nah, jadi sebelumnya aku mau cerita dulu kalau untuk riwayatnya itu dulu waktu masih kecil Kak Gio, mungkin kelas 4 SD itu aku pernah main banjir-banjiran. Jadi aku itu rendam kaki aku di banjir-banjiran itu. Nah kan menurut aku kalau main banjir-banjiran itu seru banget kan banyak juga teman-teman yang hujan-hujanan sambil banjir-banjiran. Ternyata dampak dari itu kaki aku jadi gatal abis gitu kayak bernanah gitu, dan abis itu berujung sampai sekarang, jadi sampai segede ini itu timbul lagi si gatalnya itu. Dari umur berapa? Kelas 4 tuh umur berapa sih Kak? Kalau sekarang kamu umur 10, berarti ya sekitar umur 10 lah gitu. Dari umur 9 tahun sampai 24 tahun. 24 tahun dan itu timbul lagi si gatalnya. Ini adanya dikembaliin lagi. Habis gitu kan selain ada riwayat tadi gatal-gatal Kak Gio, aku juga hobinya tuh berkebun juga kan. Berkebun itu kan mainan tanah juga. Terus ganti-ganti pot, habis gitu kakinya juga kena, kulitnya kena, jadi suka gatal-gatal kalau misalnya kita kurang bersih atau kulitnya sensitif. Kak Gio juga kan? Merah-merah. Coba ceritain waktu Kak Gio gatal-gatal gimana? Waktu itu aku habis bercakap sama Bayu. Terus tangan aku tiba-tiba merah-merah di sini. Terus nggak aku garuk, besoknya udah hilang. Jadi kalau misalnya buat yang kulitnya sensitif itu jangan coba-coba buat kalau misalnya yang suka berkebun, habis gitu bersihinnya kurang bersih gitu. Jadi nanti itu bisa timbul alergi yang berkepanjangan. Nah, habis gitu selain berkebun juga, alergi itu juga termasuk salah satu penyakit keturunan gitu ya. Jadi kalau misalnya yang punya alergi itu pasti keturunan mungkin dari kakeknya, terus ke ayahnya, habis gitu ke kita, habis gitu turun lagi karena memang itu faktor genetik ke anak kita, ke cucu kita. Nah selain itu juga kalau yang punya alergi itu banyak sekali pantangan makanan. Salah satunya nggak boleh makan telur, ayam, seafood, udang-udang, cumi kayak gitu boleh, tapi harus sesuai dengan porsinya, nggak boleh berlebihan. Terus ternyata juga berlebihan minum susu itu juga nggak baik buat yang ada sakit alergi gitu. Nah habis itu juga ada pantangan body care kayak misalnya sabun. Terus nah jadi awal mula sakitnya aku itu juga berawal dari juga gitu. Jadi tadinya udah kering, habis gitu aku cuci baju dan nggak disangka, aku pakai salah satu deterjen itu panasnya bukan main, kena kulit, abis gitu dia ngelukain kulit yang luka tadi gitu. Jadinya teman-teman hati-hati juga. Terus kalau misalnya pilih sabun yang mengandung bahan-bahan kimia, terus mending nggak usah dipilih yang sabun kayak gitu. Nah aku mau kasih tahu teman-teman apa aja yang aku pakai waktu aku buat atasin gatal yang sekarang aku lagi rasain. Oke.
pertama aku mau infoin dulu banyak ya. Nah, jadi selain obat dalam, aku juga pakai obat luar, ada krim. Terus aku juga rendam kulit aku yang gatal itu pakai obat. Itu juga aku tahu dari temen aku nih. Salah satunya kalau misalnya obat dalam aku pakai mau fokus. Jadi nanti akan di-share gambarnya yang lebih jelas. Ini namanya Loratadine 10 mg. Jadi ini mudah dicari dimanapun, namun untuk membelinya harus pakai resep dokter. Jadi Ya, tidak bisa didapatkan begitu saja. Kalian kalau beli online, kalian harus tunjukin atau upload bukti resep dokter yang kalian dapat dari dokter kalian masing-masing. Jadi ini nggak sembarangan, bisa dibeli dimanapun, harus ada resep dokternya. Karena ini termasuk obat yang agak sedikit keras. Jadi boleh minumnya hanya 1 kali dalam sehari. Terus ini aku pakai krim juga. Krim Colipret Cream. Ini Kak Lipret. bisa fokus nggak? Bisa. Bisa nih, lumayan lah ya, bisa kebaca karena tulisannya gede. Nah ini krimnya. Oh ya lupa infoin tadi, ini harganya 14.000 per box. 14.000 ya, 15.000 lah per box. Isinya 50 butir. Kalau Kalau ini ini berapa bang? 7.000 rupiah per krimnya. Terus aku juga pakai ini. PK. Ini namanya PK. PK. Fokus. Untuk harga PK berapa, Mbak PK Ayu? itu gunanya untuk merendam kulit yang ini ya, karena kan aku udah kulitnya udah mulai kebuka juga, udah berdarah. Nanti kalau misalnya bisa aku share kulitnya kayak gimana. Kalau nggak bisa ya udah, mungkin kalian bisa bayangin lah kulit kering terus luka abis gitu alergi tuh kayak gimana gitu kan, serem banget ya. PK ini murah, cuma 3.000 rupiah dan bisa didapatkan di mana saja. Namun karena dia termasuk obat yang sudah langka, karena orang juga jarang tahu tentang PK ini dan juga manfaatnya apa. Jadi ya sabar-sabar, kalian coba cari, pasti ada di apotek. Online juga ada. Terus ini aku pakai sabun Asepso. Asepso ya, Asepso. Ini ada dimanapun, di Alfamart ada, Indomaret ada, di mana-mana ada. Jadi kalau yang kulitnya sensitif, alergi dan lain sebagainya, mending pakai ini, jangan pakai sabun-sabun yang lainnya karena lebih bahaya buat kulit alergi. Kalau untuk harganya kemarin berapa bang? 7.000 atau 8.000 lah, sekitar segitu, nggak nyampe 10.000. Jadi yang tadi aku sharing harganya nggak nyampe inilah ya, bangkrut. Terus nih teman-teman, sebenarnya kalau Herosin ini sebenarnya baik buat alergi. Tapi kalau untuk teman-teman yang alerginya udah sampai berdarah atau basah, aku saranin nggak pakai Herosin ya. Jadi Herosin itu lebih baik dipakai kalau alerginya itu cuma bentol-bentol kering gitu loh, merah-merah kecil-kecil, itu kalian bisa pakai. Jangan banyak-banyak, karena ini bedaknya termasuk lumayan keras juga karena bikin kulit tuh kering. Jadi lebih baik jangan dipakai kalau kulit kalian alerginya sampai udah berdarah, jangan pakai Herosin. Jadi lebih baik pakai ini tadi yang aku bilang, Colipret. pakai ini dan minum obat ini. Dan kalau emang sampai basah banget, kalian langsung rendam kaki kalian pakai ini. Bayu, Herosin harganya berapa Oh ya sih? lupa, Herosin nggak sampai 11.000 atau 15.000 lah, sekitar ya 10.000-an. Terus kalau untuk kulit kering dan alergi itu kalian harus tambahin kulit kalian pakai pelembab. Kalau aku pakainya Citra karena emang cocoknya dari awal pakai Citra, jadi aku nggak akan pindah-pindah kemana-mana selain Citra gitu. Jadi kalau misalnya buat kalian yang punya kulit kering, alergi, emang ada riwayat alergi, usahakan kulit kalian jangan sampai kering, harus lembab selalu dan jaga kebersihan. Karena kan kita termasuknya kalau alergi itu termasuk alergi debu juga. Jadi kalau misalnya nggak ada keperluan kemana-mana, lebih baik di rumah aja. Terus kalau misalnya mau keluar benar-benar ditutup
rapat karena memang kalau yang penderita alergi itu sensitif banget. Gitu aja dari Kak Gil. Ada mungkin yang mau disampaikan atau teman-teman jaga-jaga kesehatan atau apa? Untuk teman-teman jaga-jaga kesehatan ya. Dan kalau yang punya riwayat alergi bisa Coba cara yang tadi Mbak Yu infoin. Coba cara yang tadi Mbak Yu infoin. Ya, jadi kalian bisa coba-coba juga teman-teman. Jadi nggak usah panik gitu ya kalau misalnya, aduh ini luka, aduh berdarah ini, coba dulu aja obat-obat yang kalian bisa cari. Karena ini gampang cari dimanapun. Nanti aku share gambar-gambarnya biar jelas juga. Kalau misalnya kalian kurang jelas lagi bisa chat aku atau komentar di kolom komentar. Kalian bisa Komentar di bawah. Oh ya, kalau sini. kalian suka video ini jangan lupa like, comment, And subscribe. dan kalian juga bisa chat aku kira-kira mau bikin video apa lagi setelah ini gitu ya. Thank you. Selamat sore. Dah.